Maaf ya semuanya, ini tiba-tiba mati lagi. Kayak biasa, sampai rambut acak lagi. Kita langsung mulai aja, biar gak banyak-banyak intro. Nanti tiba-tiba lag lagi. Kita langsung mulai ya. Jadi hari ini kita fokusin ke tanda penulisan. Oh, tanda lagi sih. Kemarin tanda baca. Oh, tanda baca minggu depan ya. Itu kelas kemarin. Kakak lupa. Oke, mulai dulu penulisan kata. Ini kakak ambil dulu deh. Penulisan kata. Oke, jadi penulisan kata ini kayak beragam ya, kayak beragam banget. Jadi hampir sama kayak materi yang kita bahas kemarin di semester 1 gitu kan. Di penulisan kata ini apa ya? Jatuhnya itu kalian kalau ingin memperdalami betul-betul semuanya, semua topik itu kita nggak cukup untuk 90 menit, nggak cukup untuk semuanya ya. Jadi makanya kenapa di sini kakak ingin ambil terpenting aja. Ya, apa itu yang terpenting? Pertama, penulisan miring. Ya, yang kedua adalah penulisan kapital. Oke, karena dua ini nih yang sering dijadikan kambing hitam dalam soal. Ya, maksud dijadikan kambing hitam itu maksudnya dijadikan soal gitu. Bukan kambing hitam karena di permasalahan bukan ya, karena memang sering banget dijadikan soal. Oke, kita mulai dari bawah dulu deh ya, atau piring dulu deh. Baru nanti kita ke kapitalnya. Oke, ingat ya, harus diingat baik-baik. Judul buku, nih ya, ingat judul buku itu kalau sudah masuk di dalam kalimat itu kalian harus tulis sendiri. Ya, ini kakak tampilin nih, judul buku. Ya, terus mana tadi lupa. Harusnya ditambah lagi ya, selain judul buku, kalian ada juga nih namanya majalah dan koran. Nah, selain buku, majalah dan koran ini juga sama-sama dimiringkan ketika masuk dalam suatu kalimat. Ya, ingat baik-baik. Oke? Contohnya di sini nih. Kompas, ya enggak? Atau salah asuh. Ini judul buku. Ya. Nah, ini yang umum gitu loh. Ini yang umum. Tapi ada juga yang harus kalian ingat. Ya, harus ada yang kalian ingat. Soalnya kemarin itu di 2009 ya seingat kakak, itu ada materi yang berkaitan dengan penulisan miring ini, tetapi dia itu ngecohnya itu banget. Dia itu kumpulan album itu juga disebut, dia kok kumpulan album, kumpulan lagu atau biasanya disebut dengan album itu juga ditulis miring. Oke? Semua judul lagu, kumpulan lagu itu kan disebutnya album tuh. Jadi itu harus kalian tulis miring juga, ya. Nah, selain ini ada namanya jurnal. Ya, jurnal. Jurnal itu kalian harus miring. Oke? Tidak boleh digunakan petik. Karena ada tuh kemarin beberapa soal yang berkaitan dengan jurnal dan dia itu ditulis miring dan itu kencang banget. Ya, kalian harus tahu jurnal ini apa? Jurnal ini isinya penelitian. Jadi biasanya di dalam satu jurnal itu isinya pasti antara 6 sampai 7 penelitian biasanya. Ya, makanya kenapa nanti kalian kalau udah kuliah itu pasti yang ditanya ini tuh jurnal ini. Kalian ngambil sumber belajar ini dari mana? Gitu loh. Pasti kalau nggak dari buku ya jurnal. Karena kita di kampus itu udah nggak bisa lagi menggunakan website kayak website pribadi itu nggak bisa lagi gitu loh. Kalian harus menggunakan kalau nggak jurnal ya buku gitu loh. Dua itu aja. Ya, Kak, bukannya sekarang website pribadi itu juga bisa kita ambil ya kayak website miliknya apa narabahasa misalnya atau punya Kemendikbud mungkin atau apa, kalau itu masih bisa gitu. Maksud yang pribadi itu milik perorangan ya. Kalau misal dia milik per grup atau kelompok tertentu yang memang fokusnya ke sana, itu kalian masih boleh gitu loh. Itu kalau website ya. Cuma kalau untuk yang hard copy kalian boleh pakai buku sama dan jurnal aja, itu kalau udah masuk kampus. Ingat ketika penulisannya
itu kalian harus tetap miring. Oke, nggak boleh dipakai petik karena petik itu hanya digunakan untuk judul lagu, itu ya, judul lagu itu harus kalian pakai petik, atau judul tulisan, judul esai, judul makalah, atau judul apapun itu, ketika dia dimasukkan ke dalam satu kalimat, itu harus kalian pakai petik. Oke, yang harus kalian ingat adalah buku, majalah, koran, kumpulan lagu atau album, dan terakhir adalah jurnal. Oke, setiap ini nih harus kalian kirimkan. Kecuali nanti nih misal dalam satu kalimat dia itu memuat nama jurnal dan nama penelitiannya. Misal nih ya, nih kakak ambil nih contoh. Kebetulan dulu jurnal publikasi kakak juga dimasukkan ke jurnal. Kakak ambil aja ya contohnya ya. Penelitian yang berjudul kemampuan berbahasa. Ini dulu judul kakak segini. Kemampuan berbahasa penderita disleksia akut menggunakannya harus ini dong. Menggunakan pendekatan fonologi. Jadi dulu itu kakak memang suka banget namanya ilmu bunyi bahasa. Jadi di sana kakak bisa tahu tuh nanti bahasa itu dia itu dalam keadaan gugup atau enggak itu bisa ketahuan dari ilmu fonologi itu. Nah, misal nih kakak ambil seperti ini dalam jurnal ilmu bahasa ibu misalnya. Tapi ini karena kakak nggak bisa miring, ini ya, ini kakak nggak bisa miring. Jadi kakak, bisa deh kayaknya. Oh iya bisa. Oke. Misal nih ya, nanti kalian ketemu nih soal ataupun segala macam jenisnya itu yang berkaitan dengan penelitian atau apa. Jadi untuk judul penelitiannya kalian harus tetap pakai tanda petik ini. Oke, harus nggak boleh miring karena dia itu masuk ke dalam karya tulis, ya karya tulis. Sedangkan untuk penulisan jurnalnya itu harus kalian tulis miring seperti ini. Karena ini masuknya ke dalam kumpulan penelitian. Itu ya. Jadi bisa dilihat dari sinilah nanti. Oke, ini yang harus kalian ingat. Karena sering banget yang dibahas di sekolah ataupun di mana-mana itu yang sering dibahas itu memang cuma judul buku, itu-gitu doang, kayak majalah sama koran, udah itu aja. Karena kakak juga ngerasain sendiri gitu loh. Zaman dulu pas mau SBM, itu kakak ngerasain sendiri, karena yang dijelasin cuma ini aja. Kita belum pernah diajarin, ternyata album itu juga masuk ke dalam pengiringan. Terus jurnal itu juga masuk ke dalam judul pemiringan gitu loh. Jadi ini yang harus kalian ingat. Oke? Nih yang pertama. Ini siapa nih? Ada yang tanya kayaknya. Aduh, sorry ya. Ini kakak matanya agak keblur dari tadi saya. Kak, tadi yang dipetikin nggak perlu miring ya, Kak? Iya. Jadi kalau udah pakai petik, kalian nggak perlu miring lagi. Ya. Karena petik sama miring itu jatuhnya nanti relatif kalimat. Ya. Jadi kalau udah kalian pakai miring, ya udah nggak perlu lagi. Kalau misalnya kalian udah pakai petik, ya udah perlu kalian miringkan. Ya. Kecuali ada pengecualian. Ya. Kecuali kalimat langsung. Maksudnya gimana? Misal nih ya, kakak ambil contoh seperti ini. Yang dimiringkan itu gini. Misal ya, presiden WHO, misalnya namanya James bla 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 misalnya ya. Anggap gini, kakak nggak tahu namanya. Mengatakan, misal nih, perkataannya itu menggunakan langsung. Berarti pakai petik. Misal nih ya, aduh, misal ini anggap bahasa Inggris lah ya, phonetical order misalnya, dan bla bla bla, enggak bla 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 bla, kita pakaiin mana petiknya kok hilang?
Oke, misal seperti ini ya. Nah, kalau misal dia dalam bahasa Inggris seperti ini, karena kan di acuan bahasa Indonesia kan kalau kalian ketemu bahasa asing, itu harus kalian miringkan. Ya, nih. Jadi kalau misal nanti dia bergantung kepada kalimatnya atau konteksnya ya. Kalau misalnya dia cuma judul penulisan, kayak judul ke ini segala macam, Kak, apakah judul buku itu juga harus ditulis miring? Enggak. Judul buku itu udah disebut dengan nama diri, ya. Jadi nama diri itu tidak boleh kalian miringkan. Oke, seperti itu. Kecuali nanti dia itu kayak hasil wawancara. Hasil wawancara kan kadang ada bahasa-bahasa yang dicampur-campur gitu kan ya. Kayak mungkin ada campur bahasa Jawanya mungkin atau bahasa daerah lain atau mungkin dicampur bahasa Inggris mungkin atau full bahasa Inggris gitu loh. Jadi hampir semuanya itu harus kalian tulis miring semua. Ya. Untuk judul sama apa penulisan karya itu kalian tidak boleh miringin karena cukup diwakili oleh topik itu tadi. Oke? Itu. Ya pun kakak terlalu excited. Gak apa-apa lah. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? Bentar ya. Pak, Ya, maaf Kak, tadi apakah yang nggak ditulis miring nggak? Tadi nggak kedengeran suaranya. Kak, maaf ke mute, Kak. sorry. Oke, yang namanya karya tulis itu entah nanti kalian apa ya, skripsi, ya, itu nanti skripsi, tesis, ataupun esai, ataupun nanti mungkin berkaitan dengan tulisan-tulisan RPM mungkin atau apalah. Intinya semua ini kan masuk ke karya tulis ya. Jadi kalau dia bentuknya karya tulis, judul lagu. Nah, judul lagu, skripsi, tesis, esai, cerpen, ini semuanya harus kalian tetap pakai petik ya. Karena dia apa? Ini tadi dia bukan judul buku, dia bukan majalah, dan juga bukan koran. Apalagi dia kumpulan lagu, bukan karena dia judul lagu aja. Ya, itu yang nggak boleh kalian miringkan, harus pakai petik. Oke? Nah, tadi ada yang tanya nih, kenapa ini miring? Miring ini karena dia masuk ke kumpulan penelitian atau disebut dengan jurnal. Nah, gitu ya. Album pun sama, dia harus miring. Nah, tadi ada yang tanya, Kak, berarti kalau udah miring kita nggak boleh pakai petik ya? Ada yang pakai, ya, ada yang pakai. Yaitu kalau mau miring, petik itu biasanya berupa bahasa asing. Ingat ya, dia itu berupa bahasa asing. Oke, sini. Nah, tadi kan kakak sempat sebut juga ya, Kak, kalau misal nanti dia bahasa Inggris, apa kita perlu ketik sama miring misalnya, atau kita miringkan gitu kan? Bahasa Inggris kan bahasa asing, itu kan ada beberapa kriteria yang harus kalian miringkan gitu loh. Apa saja? Lihat di sini. Kita perbesar dulu deh. Nah, kok? Nah, ya, kita perhatikan baik-baik. Eh, ini kayak enggak ya, karena ini lebih ke 16, jadi kita fokus ke sini saja. Ungkapan kalimat atau teks dalam bahasa daerah atau bahasa asing itu harus dimiringkan. Ya enggak? Kayak ini nih. Upacara inilah pokoknya ya. Bahasa ini segala macamnya. Nah, ada juga yang tidak boleh dimiringkan. Apa itu? Nama orang, organisasi, atau kelompok masyarakat atau apalah itu, dia dalam bentuk bahasa asing, itu tidak bisa kalian miringkan. Ya, itu nggak bisa. Contohnya nih, Central Intelligence Agency atau biasa disebut CIA lah ya kalau kita ambil. Terus ini sudah ada MacArthur, ini lebih ke orangnya, makanya di sini dia pakai miring. Kak, kenapa di sini dia tidak pakai petik? Ini harusnya pakai petik. Kenapa? Dia itu kalimat langsung. Sorry, ini contohnya abal-abal. Kalimat langsung. Ya, dari mana kakak tahu itu kalimat langsung? Ya karena ada keterangannya. Keterangannya apa? MacArthur berkata, itu namanya kalimat langsung. Makanya di sini kita harus ada yang penting.
ya. Selain topik itu kalian harus miringkan, oke? Kecuali nanti kalian mau terjemahin. Kalau terjemahin berarti kalian tidak perlu miring, cukup pakai topik aja. Ya, ini yang harus kalian ingat, oke? Nah, kemarin itu ada beberapa soal yang kakak umi. Kakak kan sekarang udah mulai survei-survei soal ya, kayak ngelihat bentuk-bentuk soal orang-orang seperti apa gitu loh. Karena kemungkinan-kemungkinan itu akan mempengaruhi pola soal yang akan diujikan di 2021 nanti gitu, di tahun kalian ini gitu kan. Kenapa? Karena tahun kemarin itu 2020 itu pola soalnya udah berubah dari pola tahun 2019. Karena itu tadi pengaruh dari mungkin pembuat soal yang ada di Indonesia sendiri gitu loh. Terus panitia mungkin melihat nih, oh kelihatan bentuk soal seperti ini mungkin lebih menarik atau segala macam gitu, ya kan? Nah kemarin itu ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan gitu loh. Jadi ada apa ya namanya tuh? Kakak agak lupa. Tapi dia itu berkaitan dengan pusat penelitian gitu loh. Jadi kayak anggap aja ya eh, apa ya agensi. Kakak agak lupa bla 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 gitu loh. Pokoknya center. Nah, ini di sini kakak lupa apa gitu kan ya. Nah ini kan kalau kalian sudah ketemu kosakata seperti ini, kalian perhatikan ini pasti merujuk suatu apa? Organisasi. Nih, kalau udah center-center seperti ini itu udah masuk organisasi. Karena kalau dia masuk ke dalam istilah, dia nggak mungkin gitu loh. Sama kayak Basarnas, ya enggak? Basarnas itu sebenarnya apa ya? Ejaan bahasa Indonesia yang masih dipertentangkan gitu loh. Makanya dia kemarin tahun berapa kita lupa, dia itu dijadikan kata buku. Soalnya kenapa? Di bahasa Indonesia kita nggak boleh menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dijadikan dalam satu akronim, itu nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi si Basarnas ini, kakak nggak tahu asal usulnya kenapa mau dijadiin beku gitu loh. Ya karena itu tadi, karena mereka udah masuk ke dalam suatu organisasi atau suatu lembaga gitu loh. Sama seperti iPhone, ya enggak? iPhone itu kalian nggak bisa ngubahin ejaan, tetap harus ditulis I-nya kecil dulu, baru E-nya kapital. Karena apa? Ini nama diri. Jadi kalian nggak bisa ubah. Sama seperti nasibnya si Basarnas. Kak, iPhone berarti tulisnya miring? Enggak. Dia harus tetap berdiri. Karena dia nama lembaga. Kok lembaga? Perusahaan ya? Sorry. Kok lembaga mulut? Perusahaan. Seperti itu ya. Ingat, intinya yang harus kalian ingat adalah judul buku, majalah, koran, atau enggak itu kumpulan lagu atau disebut dengan album, atau itu jurnal penelitian. Itu kalian harus tulis miring semua. Oke? Yang tidak ditulis miring itu tadi nama organisasi atau nama diri. Oke? Nama gedung ke, nama pantai ke, nama apalah itu pokoknya itu nama diri. Dan itu tidak boleh kalian miringkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau Syahriza udah mewakili pertanyaannya enggak? Sebenarnya kakak masih bingung sih pertanyaan Syahriza. Udah Oh, mewakili belum? udah Kak. Udah ya. Oke deh. Yang lain gimana? Yuk tanya kalau masih belum ngena. Kak, Iya. berarti tadi kan ada penelitian yang berjudul. Nah itu kalau misalnya nggak pakai petik, kita miringin aja gitu Kak. Nggak boleh. Karena aturannya kalau karya tulis itu harus pakai petik. Nggak boleh. Kalau misal kita langsung miringkan gimana Kak? Nah malah menyalahi aturan dari si penulisan judul karya. Itu ya, ingat nih ya. Jadi kalau misal nanti dalam kalimat itu dia itu bukan berupa buku, dia itu bukan berupa majalah, dia itu bukan berupa koran, dia itu bukan berupa jurnal gitu kan. Tapi dia itu berupa tulisan pribadi seseorang kan seperti itu ya. Misal kalian menulis esai, ya enggak? Kalian menulis esai dan esai itu berkaitan dengan opini kalian misalnya. Misalnya berkaitan dengan efektivitas UTBK di tahun 2020 kemarin, misal judul karya kalian seperti itu. Kalau misal kalian mau dijadikan kalimat, nggak bisa tuh kayak kalian yang dijadikan miring doang tanpa petik itu salah jatuhnya. Karena dia itu masuk ke dalam karya tulis. Itu ya, Mas Zak. Ya Kak, makasih Kak. Oke, sip. Ini ada pertanyaan lain. Kak, tapi kalau yang ditulis miring banyak judul buku itu boleh dipetikkan tapi nggak pakai huruf miring.
Bentar. Oh, kalau judul buku. Ya, kalau judul buku itu harus miring, nggak boleh pakai petik. Jadi gini nih, ini ya, kalian kayaknya bingung deh penggunanya. Ntar ya, ini kakak perbesar dulu. Aduh, ini nggak bisa diperbesar lagi. Nah, miring sama petik itu mereka mempunyai komponen masing-masing. Nah, kecuali nanti di kalimat langsung ya. Kalau kalimat langsung memang pakai petik karena kan aturannya memang seperti itu kan kalimat langsung itu pakai petik gitu loh. Nah, aturan kedua adalah tanda petik itu hanya digunakan untuk kalimat langsung dan judul tulisan. Udah itu aja. Bukan judul buku ya, tapi judul tulisan. Kak, berarti buku bukan tulisan dong. Bukan berarti dia bukan tulisan. Tapi maksud tulisan itu karya-karya pribadi seperti berita mungkin, esai mungkin atau apa. Makanya di sini kakak kasih dua contohnya. Yang pertama, salah asuhan ini judul buku. Ini kalau kalian suka buku lawas, ini judul buku yang kakak saranin buat kalian, tapi ini bukan sponsor ya. Tapi ini bagus banget salah asuhan ini. Jadi Abdul Muiz itu menulis sebuah buku, judulnya itu adalah salah asuhan. Kalau misal kalian mau berbisnis ini salah, karena kenapa? Judul buku itu harus ditulis miring tanpa petik. Itu satu. Ya. Terus kedua, kenapa di sini pakai petik? Karena ini bukan buku, tapi jatuhnya ke berita. Seperti yang saya sampaikan, kalau dia karya tulis biasa, dijadikan dalam satu kalimat, berarti kalian harus pakai petik, bukan miring. Ya, yang pakai petik dan miring, keduanya maksudnya itu hanya di sini saja. Ya, kalimat langsung yang berbahasa asing. Itu aja yang mengharuskan kalian pakai petik dan miring. Itu ya. Jadi kalau judul buku judul buku itu tetap miring. Judul majalah, koran itu tetap kalian miringkan. Kalau dia tulisan pribadi kayak judul esai mungkin, berita mungkin, atau tesis atau cerpen atau apalah itu, ketika masuk dalam satu kalimat kalian pakai petik, nggak boleh miring. Oke, sampai sini gimana? Masih belum paham? Ya, Kak, iya. saya pernah nemu soal kayak eh, dia nanyain istilah kimia Hmm. warna kayak beta karoten itu ditulis miring atau gimana, Kak? Nah, kalau apa ya? Sebenarnya kan untuk tulisan lagi, untuk kosakata ilmiah, itu kan ya, kosakata ilmiah itu ada beberapa yang sudah kita serap ke dalam bahasa Indonesia, ada juga yang kita serap secara langsung, gitu kan ya. Senyawa kimia kan lumayan banyak ya, kayak lebih ke eh, apa misalnya alkohol gitu kan ya. Alkohol kan kalau kita ambil di penulisan bahasa Inggris dia ada sendiri gitu kan ya. Penulisan bahasa Indonesianya itu juga ada sendiri gitu loh. Jadi kalau misal menurut kalian nanti dia ejaannya memang sudah diserap ke bahasa Indonesia, tandanya apa? Dia udah sesuai nggak bukannya dengan bahasa Indonesia gitu loh. Kayak atmosfer. Atmosfer kan kalau di bahasa Inggris kan pakai PH ya. Sedangkan di bahasa Indonesia kita serap jadinya F doang gitu loh. Sama, mungkin nanti di nama-nama bahan-bahan kimia itu mungkin senyawa kimia itu mungkin masih menggunakan ejaan bahasa Inggrisnya berarti kalian tetap miringkan. Cuma kalau dia udah diserap dan menggunakan bahasa Indonesia, oke, berarti itu kalian tetap jadikan berdiri, gitu ya. Karena ada beberapa istilah-istilah yang memang belum diserap secara utuh ya ke dalam bahasa Indonesia, terutama di dunia komputasi itu banyak banget yang belum kita serap ke bahasa Indonesia. Makanya itu ya, tinggal dilihat aja menurut kalian dia itu sudah ejaannya udah sesuai dengan bahasa Indonesia atau enggak. Misalnya ya T-nya mungkin atau P-nya mungkin atau F-nya mungkin atau apanya. Ya, bisa identifikasi dari jenis kata-katanya itu. Oke, tetap harus ngikutin aturan ya. Jadi kita nggak boleh kayak oh ini kecuali nanti jatuhnya ke bahasa ilmiah kayak itu loh. Kan ada tuh padi nama ini apa gitu kan ya. Tuh kalau itu tetap harus dimiringkan. Ya, karena memang seperti itu. Padi ada tuh kan ada nama-nama ilmiah gitu. Itu ya. Cuma untuk senyawa karena senyawa itu udah banyak yang kita serap ke bahasa Indonesia jadi pastikan ejaannya aja. Oke. Oh, kalau masih bingung kali ya, kalian bisa
perhatikan sih senyawanya itu senyawa apa, terus kalian perhatikan dari bacaan-bacaan yang ada di situ ya sama enggak gitu loh. Nah, kalau miring di dalam kutip itu nggak boleh kecuali menggunakan bahasa asingnya. Ya, jadi kalau misal kalian ngetik segala macam, misal itu hasil wawancara, uh, kok mau ngomong which is ya. Cara kan si hasil wawancara dalam bahasa Inggris ini kan dia belum kita translate ke bahasa Indonesia gitu loh. Jadi seolah-olah dia itu diucapkan langsung oleh pembicaranya atau yang ngomong gitu kan ya. Makanya kenapa di situ harus pakai ketik. Oke. Kalau yang lain, misal kalian mau pakai ketiknya itu dijadiin bahasa Indonesia, ya berarti kalian berdiri lagi, nggak boleh miring. Intinya itu aja ya. Di kayak bahasa asing itu selalu miring kecuali nama diri atau segala macamnya itu. Nah, kalau misal dia nanti dikutip dalam suatu dalam suatu wawancara atau kalimat langsung, oh berarti kalian jadi itu miring semuanya. Kalau diterjemah berarti kalian itu aja. Itu ya. Mungkin ada yang masih belum paham penjelasan kakak, silakan ngomong ya. Oh, yang iPhone ini kan nama perusahaan, ya enggak? Dia itu ejaannya bahasa Inggris, ya enggak? Kalau kita satu bahasa Indonesia jatuhnya PH, ini kita jadikan F, kan enggak lucu ya? iPhone nanti jatuhnya kan. Nah, makanya itu kita nggak boleh mengubah nama perusahaan, nama instansi, nama apapun itu kita nggak bisa mengubah. Makanya disebutnya dengan buku. Jadi kita nggak bisa mengubah meskipun dia itu udah keluar dari aturan bahasa Indonesia. Seperti yang kami bilang tadi Basarnas. Basarnas itu kan sebenarnya dia itu akronim. Basarnas. Dia itu akronim. Akronim dari apa? Badan SAR Nasional. Iya enggak? Dan SAR itu sendiri itu punya singkatan sendiri. Search and Rescue. Iya enggak? Kok rescue-nya gitu? Nah, ini. Jadi di bahasa Indonesia sebenarnya kita nggak boleh menggunakan akronim yang campuran-campuran seperti ini, nggak boleh. Nah, karena mengingat si si Basarnas ini nama lembaga atau nama instansi lah ya kalau kita sebut, ya berarti ini udah kita bukan. Jadi tetap diberi kapital dan dia harus tetap berdiri meskipun bagian SAR-nya ini aslinya adalah Search and Rescue gitu loh. Ya, nih iPhone sama, kita tetap harus tulis berdiri kalau udah masuk dalam kalimat. Tulisannya pun harus tetap E-nya kapital, H-O-N-E-nya tetap. Oke, karena kita nggak bisa mengubah nama diri. Kalau diubah, itu berarti kita mengubah jati diri dari produk itu sendiri, gitu loh. Ya, itu nanti tulisan-tulisan biasa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Miring aja, atau ketik aja, keduanya lah. Gak ada ya? Kita lanjut dulu kalau misalnya tidak ada. Kita ke kapital. Iya. Boleh di zoom out gak? Saya pengen screenshot. Oke, bentar ya. Ini. Yang nggak muat. Bentar ya. Aduh. Malah keluar. Kelihatan nggak? Dari sini aja ya. Ya. Kak, saya pengen screenshot yang tabelnya nggak? Tabelnya ya. Bisa. Oke, kakak zoom dulu ya. Oke. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Oke. Kita ke kapital dulu ya. Kita miring tinggalin dulu. Kita ke kapital. Nah, untuk kapital ini kakak yakin kalian udah banyak yang tahu ya. Karena ini sering banget dijadiin soal-soal entah itu di sekolah, entah itu dimanapun itu sering banget. Tapi ada tapinya tapi ya. Ada beberapa yang apa ya? Kayak belum terlalu banyak dibahas gitu. Maksud tidak terlalu banyak dibahas gimana? Jadi kayak dia itu hanya beberapa aja di sampingnya. Itulah ya kalau kita ambil. Jadi kakak mau bahas yang inti-inti aja. Maksud inti-inti aja itu apa? Satu ya. Kalau huruf pertama itu pasti kalian tahu, ya enggak? Ini kakak yakin kalian tahu semuanya. Terus huruf pertama itu nama orang, keagamaan, peristiwa sejarah,
besar, geografi, organisasi, dokumen negara, ingat dokumen negara ya. Dokumen negara itu biasanya berkaitan dengan mungkin undang-undang atau mungkin apa ya, dokumen negara, karena ini masuk kemarin tahun 2020. Kita coba ke sini. Nah, ini kemarin yang 2020 itu gini. Nah, ya. Jadi kalau kalian udah ketemu semacam ini, nah, ini kan dokumen negara. Ya enggak? Ini tuh dokumen negara. Jadi kalau udah masuk ke dalam dokumen negara, harus kalian tulis kapital semua kecuali kata depan, ya. Semuanya kapital kecuali kata depan. Kata depan itu preposisi. Oke. Oke, karena berhubung di sini ditanyakan cuma ini aja, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya kita perhatikan apakah setiap undang-undang atau setiap kosakata ini dia memuat preposisi atau enggak. Kalau kita perhatikan dia tidak ada preposisi sama sekali, ya enggak? Dan undang-undangnya, ingat ya, kata ulang, nih, ingat lagi, kata ulang itu yang dikapitalkan semua, itu hanya ulang utuh. Nih, itu hanya diulang utuh saja. Kalau misal dia bukan ulang utuh, ya berarti kalian jangan kapitalkan semua. Ya, misal perundang-undangan nomor sekian misalnya. Perundang-undangan kan kita tahu itu berupa huruf imbuhan dan itu bukan utuh. Ya enggak? Makanya kenapa itu yang harus kalian perhatikan. Oke? Nah, sesuai dengan clue-clue yang udah kakak sampaikan di sini, penulisan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini yang mana? Pastinya yang kapital semua, gitu loh. Ini kita buang karena kecil, ini kita buang karena kecil, ini kita buang kecil. Jawabannya yang mana? Yang C. Ya, seperti yang saya sampaikan PBM 2020 kemarin gampang. Tinggal kalian nanti mungkin dibanyakin latihan aja. Kayak sebenarnya dasar-dasar dari kapital itu masuk di sana semua. Tapi ada juga yang belum. Apa itu? Ini. Oh, kakak jelasin dulu deh sebelum masuk ke situ. Kakak kan mau jelasin dulu ya, Pak. Nah, tanya ada yang tanya kayaknya. Apa nih? Ulang itu ya, ulang utuh itu kata pertama sama kata kedua lagi. Kata pertama sama kata keduanya itu sama. Misalnya undang-undang itu kan sama tuh, undang-undang. Terus kakak ejain sih, harusnya ditulis ya. Sorry, kebiasaan nih. Oke, misalnya gini. Kalian pasti pernah dengar kata undang-undang. Ini kan namanya utuh, ya enggak? Ada juga undangan. Itu enggak utuh. Soalnya kenapa? Awal sama kedua itu berbeda. Itu ya. Bolak-balik juga sama. Dia itu beda. Beda apa? Beda bunyi malah. Itu ya. Atau nanti undang-undangan. Ya, kecil. Dan ini namanya utuh, ini sebagian, ini ubah bunyi, ini juga sebagian, karena dia mendapatkan imbuhan. Itu ya, ini yang membedakan nanti. Oke? Penulisan judul pun sama ya. Jadi kalau dia dijadiin judul, berarti kalian harus kapitalin semua nih. Dan kalau misal dia sebagian, ya berarti katanya awal doang. Gitu. Oke? Mungkin nanti ada yang tertarik tulis novel, terus kalian pakai kosakata kata ulang itu, ya berarti kalian harus sesuaikan dengan ejaan. Meskipun sebenarnya novel itu kalian terserah sih, kalian mau ngikutin ejaan bahasa Indonesia terserah, gak mau ngikutin juga terserah sebenarnya. Ya, lanjut dulu deh. Ya, dokumen negara udah, bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari. Ini yang pengen kakak sampaikan ke kalian. Ya, tahun, bulan, dan hari. Jadi di bahasa Indonesia. Bentar ya, kakak kebawain dulu. Kok ini gak mau ke bawah? Nah, sorry. Jadi di bahasa Indonesia, kita kenal dengan istilah skala waktu geologis, atau disebut dengan SWG. Ya. Skala waktu geologis. Kalian pasti tahu lah ya, skala waktu geologi itu berkaitan dengan era, ya enggak? Itu bisa menggunakan era, atau enggak, dia itu bisa menggunakan kata zaman, atau dia itu bisa menggunakan kata
era zaman sama masa ya di situ. Jadi penggunaan mereka ini sama dengan penggunaan hari, bulan, dan tahun. Ya, hampir sama. Set, set, set. Nah, semuanya itu tetap kecil. Ya, harinya, bulannya, entah tahunnya itu kalian harus tetap kecil. Tetap kecil, nggak boleh kapital. Kecuali dia itu kapital semua apabila berupa peringatan. Oke? Itu biasanya kalau berupa peringatan, ya udah berarti kalian tulis kapital semua. Contohnya apa? Hari Pahlawan. Ya, cara tahunya dia itu peringatan atau sesuatu yang perlu diingat itu apa? Satu. Kalian tinggal lihat aja bagian kanan. Apakah ini merujuk hari? Enggak dong, pahlawan itu bukan merujuk hari. Makanya ketika ada ditambahin skala waktu seperti ini, berarti harus kapital. Cuma kalau hari Senin, kita ambil Seninnya aja, itu kalian pasti tahu kalau dia itu memang hari. Ya enggak? Kita ambil aja nih Senin doang. Kita udah tahu kalau ini tuh hari. Makanya kenapa bagian sini itu harus kalian tulis ke itu ya. Oke, ini ada yang pertanyaan lagi. Apa nih? Kalau hari kiamat itu hari peringatan. Oke, hari kiamat. Sebenarnya kalau diambil dari secara bahasa nih, secara bahasa. Kalau kalian tahu, kakak dulu sempat belajar bahasa Arab juga. Jadi di bahasa Arab itu ada tatanan-tatanannya. Mungkin yang anak pesantren pasti tahu ya, ilmu nahu. Jadi di ilmu nahu itu kita ada namanya turunan kata. Jadi kiamat itu sebenarnya kita serap dari bahasa Arab, ya, yaitu kata koma. Ya ampun, jadinya ceramah nih nantinya. Tapi nggak apa-apa ya, ini berkaitan dengan bahasa. Koma, koma itu apa sih? Berdiri. Ya, berdiri. Jadi koma, yakumu kiamat. Nah, kiamannya itu dia berdiri juga. Maksudnya kayak bangkit gitu loh, kayak bangkit gitu loh. Jadi sebenarnya hari kiamat itu bukan suatu peristiwa. Ya, itu bukan suatu peristiwa, tapi memang ada gitu loh. Makanya kenapa maknanya sebenarnya kiamah yakumu kiaman. Kakak lupa tulisannya gimana? Anggap inilah ya. Kita serap ke bahasa Indonesia jadi kiamat. Karena itu tadi kiamah di sini artinya apa? Kebangkitan. Yang pun udah ketulis kebangkitan. Makanya kenapa hari kiamat ini sebenarnya hari kebangkitan. Apakah dia masuk ke dalam hari peringatan? Enggak. Apakah dia masuk ke hari peristiwa sejarah? Enggak. Apakah dia masuk ke sesuatu yang enggak? Ya, yang dimaksud dengan peringatan itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Sedangkan kiamat kita belum tahu kan. Sama seperti hari akhir nih. Ya, hari akhir. Jadi hari akhir tetap kita tulis kecil seperti ini. Hari kiamat, hari kecil tetap sama. Ya, ini jadinya kakak ceramah nih. Gak apa-apa ya, pengetahuan baru. Jadi sebenarnya dia itu dari kata koma. Koma itu artinya berdiri atau bangkit. Jadi jadikan ya kalau nggak salah. Kakak agak lupa ilmunya. Jadi bahasa Arab itu kayak mereka terkata gitu loh. Oh mayakunu kiaman. Nah, kiaman itu dia versi ketiganya. Atau di bahasa Inggris itu verb tidak ya. Kalau kakak nggak tahu sih. Intinya ke sana ya. Jadi dia ditulisnya kecil. Oke. Ini antropologi sih. Kakak dulu sempat belajar dikit antropologi. Jadi tahu lah dikit. Oke. Kita lanjut dulu kalau udah nggak ada pertanyaan. Kita masuk ke SWG-nya. Oke. SWG itu skala waktu biologi. Bentar. Ini jarang banget sih kayak dibahas guru itu jarang banget. Tapi semoga ini buat pengetahuan kalian juga. Oke, zaman, era, masa itu sama. Prosesnya itu sama, pembentukan itu sama dengan si hari ini sendiri. Kalau Senin kan kita tahu deh nama hari, itu kan. Ada juga kita kenal dengan zaman Romawi kuno. Ya enggak? Ada zaman Romawi kuno. Nah, Romawi kuno-nya itu kita kapitalkan. Soalnya kenapa? Itu anggaplah sesuatu yang pernah terjadi kayak kalau kita ambil. Nah, kalau kita bahas Romawi kuno, ya memang itu merupakan zaman di mana Romawi yang dulu. Itu kan kalau kita perhatikan
Makanya kenapa bagian sini itu kita tetap kecil. Karena Romawi kuno memang berkaitan dengan zaman tertentu, gitu loh. Ya enggak? Ada juga zaman Mesir, Mesir kuno. Mesir kuno pun sama. Bagian sini itu harus kalian kapitakan, sedangkan bagian sini kecil. Karena kalau kita perhatikan Mesir kuno, ya pasti dia berkaitan dengan zaman tertentu. Kalau misal kalian zaman Mesir, Mesir apa? Ada nggak zaman Mesir? Nggak ada. Negara Mesir ada. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sana sih perbedaannya. Jadi biasanya kalau era zaman sama masa itu berkaitan dengan itu. Ya, selain zaman-zaman seperti ini, kalian pasti pernah dengar istilah era Orde Baru. Ya enggak? Jadi kalau kita perhatikan Orde Baru di sini, kenapa harus artikel? Karena sekalipun kita dengar Orde Baru doang, ya kita memang udah tahu kalau dia itu era di mana segala macam. Gitu. Jadi caranya gimana? Kalian tinggal buang ini aja, dia tetap dimengerti. Dibilang Orde Baru, ya udah memang itu suatu era tertentu. Mesir kuno, kayak memang era tertentu. Romawi kuno memang era tertentu. Kalau misal kita ambil seperti ini, kalian pastilah ya, yang pernah belajar sejarah, pasti pernah dengar istilah zaman batu, ya enggak? Zaman batu atau zaman logam, ya enggak? Atau zaman apalah misalnya lah ya, bla segala macam. Ingat, kalian perhatikan aja bagian sini. Kalian perhatikan aja bagian sini. Apakah yang paling kanan ini merujuk zaman logam? Kalau kalian perhatikan, apakah logam itu merujuk zaman? Enggak. Makanya kenapa untuk merujuk zaman logam kita Z-nya harus kapitalin. Batu pun sama. Kalau kalian dengar kata batu, apakah kalian langsung ingat suatu zaman? Enggak dong. Maksudnya kita ingat benda yang berat itu kan. Makanya kenapa di sini harus pakai batu. Z-nya kapital. Gitu ya. Ingat. Kalian fokusin aja paling kanan ini aja. Kalau kalian merasa itu memang urutan waktu tertentu atau zaman tertentu, ya kan? Berarti itu kalian jadikan kapital semua. Oke? Itu yang harus kalian ingat. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk penulisan skala waktu ya. Karena skala waktu ini selalu masuk. Kakak juga kaget kemarin ternyata di 2020 dia keluar lagi. Kita tunggu aja bentar ya. Ini azan mau selesai. Oke, ini ada pertanyaan kayaknya. Kak. Bentar ya, Niko. Ini ada yang bukan. Ini ada yang tanya. Kan berarti kalau hari kiamat nasional itu hari kebangkitan. Enggak gitu sih konsepnya ya. Maksudnya gini, kiamat itu kenapa kita serap ke bahasa Indonesia itu kan? Ya karena memang maknanya kiamat sama seperti silaturahmi. Kenapa kita serap silaturahmi bukan ikatan kebaikan? Karena itu tadi, karena memang kita udah serap gitu. Karena kita udah tahu maknanya ya udah hari kiamat. Kita nggak bisa gabung sama yang lain. Misal silaturahmi antar suami istri nggak ada istilah seperti itu. Silaturahmi ya memang udah silaturahmi. Hari kiamat ya udah hari kiamat. Jadi nggak ada hari kiamat nasional, hari kebangkitan nasional itu nggak ada. Ya, kecuali nanti dijadiin bahasa Arab misalnya kan ya, atau bahasa Inggris misalnya, itu mungkin bisa. Cuma kalau hari kiamat karena itu memang bahasa Indonesia, kiamatnya kalau mau kiamat harusnya kiamat tulisannya. Kalau mau diterjemahin, karena berhubung kiamat ini udah bahasa Indonesia, ya kita nggak bisa dengan yang lain nggak bisa. Kebangkitan ya udah kiamat udah gitu. Oke? Ya ampun, pikiran kalian jauh sekali. Tapi nggak apa-apa. Oke, tadi siapa yang tanya nih? Niko ya? Siapa tadi? Ada yang bunyi kok tadi. Kak. Ya. Berarti kalau yang kayak batu logam yang belum jelas itu dipakein gede ya awalnya. Nah, bener. Maka itu tadi, sebelah kanan itu jadi kunci buat kalian. Ya, sebelah kanan pokoknya. Orde Baru kita tahu Orde Baru memang masa itu kan. Reformasi kita tahu, ya enggak? Reformasi itu zaman itu gitu loh. Terus ada juga Orde Lama. Orde Lama itu kita tahu zamannya itu kan. Cuma itu tadi, pokoknya paling kanan itu harus kalian ingat.
apakah sebelah kanan itu merujuk kapital atau enggak. Nah, uniknya nih di UTBK kemarin itu ada soal yang rancu KKN. Ini opini kakak sebenarnya. Mari kita lihat. Nah, ini ada soal rancu yang menurut kakak ini seharusnya salah. Seharusnya ya. Tapi apa kakak yang salah, kakak nggak tahu. Tapi alasan kakak adalah satu. Revolusi industri 4.0 itu memang suatu peristiwa, gitu loh. Atau sesuatu yang memang terjadi. Karena dari awal sampai sekarang, itu kita selalu berkembang, gitu kan. Makanya dulu kita kenal dengan istilah revolusi industri atau RI 1.0. Ada RI 2.0. Ya enggak, tiap zaman ini memiliki ciri berbeda-beda. Kalau RI1 atau revolusi industri 1 itu dulu menggunakan mesin uap. Sedangkan ini dia itu mesin penggerak ya, mesin kalau nggak salah. Terus 3.0 itu kalau nggak salah pengaplikasian apa ya? Teknologi mungkin ya, atau kakak agak lupa. Teknologi baru di 4.0 itu kita ke big data. Pokoknya gitulah, kakak agak lupa. Nah, ini semua urutan-urutan sama seperti kejadiannya si era tadi, ya enggak? Ada Renaissance. Renaissance itu kan zaman sebelum abad pertengahan ya. Baru kita masuk ke abad pertengahan. Baru kita masuk ke abad ini segala macamnya. Gitu kan? Jadi kayak semua ini itu udah urut gitu kan. Nah, uniknya di soal itu dia disajikan itu seperti ini. Era revolusi industri. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu kan industri apa gitu, kakak agak lupa hanya. Tapi di bahasa Inggris itu semuanya ditulis kapital, itu kan, kecuali eranya ya, karena eranya di bahasa Inggris itu nggak disebutin, karena itu tadi di bahasa Inggris itu lebih simpelnya di situ. Jadi beda dengan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau di bahasa Inggris kan dia pakai preposisinya on atau July misalnya, kayak langsung ke Juli gitu kan. Kalau di bahasa Indonesia kadang dia masih pakai bulan Agustus, kadang gitu kan. Nah itu, karena apa tadi bulan Agustus itu udah merujuk bulan. Sama, bahasa Inggris juga sama, revolusi industri memang menuju suatu era, gitu loh. Nah, karena kakak agak ragu waktu itu, agak ragu kan, kakak memastikan dulu nih, sebenarnya penulisan era ini apa, gitu kan. Kakak tanya ke dosen kakak juga bingung, gitu kan. Karena di pilihan gandanya itu tidak ada yang benar, gitu kan. Kakak nggak tahu sih, apa ini memang pola baru atau apa, kakak nggak tahu. Tapi kalau diperhatikan dari A sampai E itu nggak ada yang betul, itu satu. Terus kedua, kakak cocokkan dengan badan bahasa. Kan badan bahasa itu selalu nulis ya. Mereka itu selalu menulis yang namanya tulisan-tulisan lah intinya. Kebetulan era industri, era revolusi industri 4.0 itu jelas ditulis seperti ini. Itu badan bahasa. Karena badan bahasa itu kan memang pusat bahasa kita gitu loh. Karena ini tadi revolusi industri 4.0 ini udah merujuk ke sini gitu loh. Kecuali ini ya nanti ya memang revolusi industri 4.0 ini bukan suatu era gitu kan. Misal apa kalau bukan era gitu kan. Karena ini udah masuk era. Oke, kenapa bagian sini harus kecil? Pertanyaannya dibilang ganda itu gak ada ya. Ini kakak nggak tahu apa kakak yang salah konsep atau apa pembuat soalnya memang apa nggak tahu sih, kakak nggak tahu sampai nggak bisa beropini waktu itu kan. Cuma dasar kakak ada, kakak punya dasar, makanya kakak bilang ini tidak tepat. Dari sini ini udah salah satu. Kalau ini salah karena ini udah kecil semua, otomatis kan apa? Dia bukan produk satu era dong. Ini salah. Nah ini dia pakai petik. Pertanyaannya petik ini. Petik itu untuk apa? Gitu loh. Sedangkan yang ini salah karena dia kapital semua. Terus yang ini juga salah karena revolusinya penting. Nah, sebenarnya yang bisa itu yang ini. Andaikan si petik ini dibuat harusnya ya. Tapi asumsi kakak membuat soal itu pasti kuncinya itu yang ini. Gitu. Kakak nggak tahu landasan mereka memilih alasan ini kenapa, kakak nggak tahu. Karena itu tadi ya, pembuat soal itu beragam orang.
Jadi kakak nggak tahu apa ini memang kakak yang salah atau apa, kakak nggak tahu. Tapi kakak udah cari informasi dan kakak pakai substitusi segala macam itu, dan kakak dapat memang harusnya eranya itu kecil karena revolusi industri itu memang sesuatu yang era ini gitu kan. Tadi ini yang masih jadi pertanyaan sebenarnya. Ya, jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Intinya bagian kanan itu coba kalian pastikan itu memang menuju satu zaman atau enggak ya. Kalau misal dia bukan, ya berarti dia bukan kapital. Kalau dia bukan menuju satu zaman, berarti sebelumnya itu harus kalian kapitalkan. Cuma kalau sebelah kanan itu memang dia menuju hari atau waktu, skala waktu geologi ya terutama, ya berarti memang itu harus tetap kecil penulisan waktunya. Seperti itu ya. Kalau masih bingung penjelasan kata, kan juga bingung tahu cara jelasinnya gimana. Kayak dari kemarin tuh mikirin konsep gimana ya biar enak jelasinnya. Ada yang ditanyakan nggak untuk skala waktu nih terutama? Kalau untuk yang lain kakak yakin kalian bisa, karena itu bisa diakses kok sama kalian di PUEB Daring, karena PUEB Daring itu lengkap banget. Kamu Untuk kan, ya, berarti yang untuk di sebelah kanan itu selalu besar ya? ya sebelah kanan itu selalu besar. Oh ya. Oke, sama-sama. Pokoknya sebelah kanannya itu selalu besar karena dia itu yang produksi waktunya itu gitu loh. Kalau misal kita kecilkan juga zaman logam, zaman apaan kan gitu kan jatuhnya. Makanya itu tadi dia harus diselaraskan karena itu agak ini sih ya, bahasa Indonesia kita tuh masih jauh banget. Makanya kenapa dulu kita ditolak pengajuannya. Dulu itu bahasa Indonesia sempat mau dijadikan bahasa ASEAN, tapi ternyata sempat ditolak karena itu tadi kita itu belum terlalu memiliki pola dasar yang sama seperti bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggrisnya memang terkata, bahasa Indonesia itu masih berkembang seperti itu. Intinya ini sih, kayak kita udah ngikutin panduannya, yaitu sama penggunaan hari, bulan, tahun itu. Ini ada yang tanya lagi. Oke. Iya, saya Riza. Kalau misalnya kayak tadi UTBK-nya maksudnya nggak ada jawabannya gitu. Nah, itu tadi, kakak nggak tahu ya, apa pembuat soal ini udah punya kunci? Ya pastinya punya kunci lah ya. Cuma itu tadi, penjelasannya itu seperti apa, gitu loh. Karena, tapi kakak nggak dapat kuncinya sih, kayak soal-soal seperti ini kan biasanya kita dapat secara, kayak mulai dari online atau dari siapa gitu kan, kadang kita dapatnya. Cuma kalau kakak, ini dapat dari teman kakak, nah pas kakak cek memang, revolusi industri 4.0 ini, bahkan dosen kakak tanya tuh dosen kakak memang agak bingung sih kalau yang ini gitu loh. Itu ya, tapi tetap harus kalian ikutin ini aja. Cuma kalau nanti di UTBK gimana kak? Kalian cari aman aja, ya. Kalian cari aman aja. Kalau memang kita perhatikan di sini, ya, kita perhatikan di sini lah. Ya, ingat era atau zaman ini itu dia kan memang harus kapital, gitu kan ya. Nah, kalian cari aman aja, ya. Karena di sini ada petik, ya kalian buang aja. Karena petik di sini dia tidak guna, gitu loh. Terus kedua, dia pakai bisa, tanda hubung ya ini. Tanda hubung ini kalian buang saja karena dia tidak tepat penggunaannya. Oke? Sedangkan di sini ini kecil semua, kita tidak. Soalnya kenapa? Dia peringatan, bukan peringatan sih ya, skala waktu. Mana sih tadi? Skala waktu. Jadi kalau udah skala waktu, ya memang harus kita kapitalkan gitu loh. Sedangkan yang kayak ini enggak, soalnya di sini pakai petik. Kalau memang pakai petik, tentunya harus sampai sini. Ini. Nah, kenapa? Cari amannya adalah yang ini. Kakak yakin sih kuncinya itu bakalan ini. Karena dilihat dari semua pilihannya, yang memungkinkan betul itu cuma D. Karena itu tadi penggunaan tanda baca yang ada di sini. Seperti itu. Ya, cari aman aja. Kalau memang nanti ketemu soal semacam ini atau mungkin serupa atau apa, ya kalian perhatikan tanda bacanya. Karena ingat di ini PBM ya, kalau ingin kakak, PBM itu kolaboratif. Jadi bukan hanya satu soal itu tentang miring bank, enggak. Pasti miring, kapital, sama petik tanda baca lain itu pasti diikutkan. Itu ya. Jadi kalian harus ingat-ingat karena soalnya itu kebanyakan kolaboratif. Bukan lagi kayak dulu. Dulu kan kayak ejaan yang salah gitu kan biasanya, atau penulisan
imbuhan yang salah atau penulisan tanda baca yang salah. Kalau dulu kan gitu kan ya, di UTBK beda lagi. Kalian semuanya kolaboratif. Oke? Jadi perkuat di analisis aja ya nanti. Cuma saran kakak, kalau misal kalian ketemu seperti ini, dia berkaitan dengan apa ini namanya skala waktu seperti ini, dia pasti belakangnya itu kapital semua, ya. Kecuali nanti dia itu cuma nyebutin era doang, misalnya dia itu hidup sejak era dulu misalnya. Era dulu kan kita nggak tahu dulu ini maksudnya apa gitu. Jadi era dulu itu berarti kita tetap kecil. Karena kita nggak tahu dulu itu maksudnya apa. Sedangkan ini era revolusi industri 4.0 kita udah tahu itu era di mana big data itu digunakan gitu. Makanya itu tadi ya. Saran kakak sih kalau ketemu soal semacam ini gini-gini aja. Ya perhatikan tanda bacanya sama penulisan-penulisan. Oke, ini kakak yakin sih jawabannya di huruf kuncinya ya. Ini cuma harusnya itu yang eranya kecil. Masih bingung? Bentar, ini ada pertanyaan Pak, belum dijawab. Itu sih perihal penulisan nih memang agak rancu. Mana tadi kok hilang? Ya, saat di D-nya itu salah tuh, dia harus bukan kapital. Bentar ya. Mana sih tadi Nazla ya? Nah, Kak, saya mau tanya tentang kata ulang. Kalau yang di tengah kata ulangnya tengah-tengah harus kapital enggak, Kak? Bentar. Kata ulang, kalau yang di tengah kata ulangnya tetap huruf kapital enggak? Misalnya ini kata ulang yang seperti apa ya? Apa dia kalimat biasa atau seperti apa? Atau peristiwa sejarah kah atau apa? Tapi ada nggak sih peristiwa sejarah yang menggunakan kata ulang? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada deh peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kata ulang. Kayak nggak ada deh. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung, kalian bisa cek kakak pribadi aja ya. Karena kita juga masih ada beberapa yang harus dibahas ya. Bentar, ini kakak urutin dulu. Petik ya, oke. Petik itu biasanya digunakan untuk minggu depan. Minggu depan kita bahas lengkap ya. Cuma di sini kakak biar kalian ada gambaran. Jadi petik dua. Untuk Nazla nanti bisa beri kakak aja ya. Petik ganda itu biasanya kita gunakan untuk kalimat langsung itu satu. Terus kedua tadi tuh ya tulisan, judul karya ya, kok tulisan doang. Judul tulisan dalam kalimat. Yang ketiga itu ada namanya penegasan. Nggak mungkin dong era tadi itu dijadikan penegasan, dia nggak mungkin. Karena biasanya penegasan yang digunakan itu seperti ini. Dia itu diantar oleh orang tuanya. Jadi diantar itu maksudnya dia ditegesin kalau dia itu nggak pernah berangkat sendiri gitu. Itu namanya diantar. Itu namanya penegasan. Itu ya. Biasanya penting tidak ini aja. Ya. Dia kalimat langsung, judul tulisan dalam kalimat, terus ada penegasan. Udah ini aja. Tapi lebih lengkapnya kita minggu depan bakalan bahas. Oke? Untuk tanda-tanda baca itu. Sekarang kita fokusin dulu aja di bagian penulisan. Oke? Nah, ini yang harus kalian waspadai ya. Kalau yang lain kakak yakin kalian bisa. Oke? Seperti itu. Ini agak menarik sih, soalnya ini tadi. Ya. Tapi kakak, kalau ada pertanyaan lagi bilang ya. Cuma kalau nggak ada, kita ke pembahasan praktis yang udah kalian kerjakan tadi. Kakak tuh paling suka kalau pelajaran bahasa Indonesia itu berkaitan dengan ejaan. Kan menarik. Kalau bacaan itu kan kadang kita harus analisis dalam lagi gitu kan. Makanya itu perlu memang harus kata sih ya, kayak kata konsep. Tadi ya saran kakak di awal, sebaiknya PPU itu kalian udah mulai coba cari-cari soal, terus kalian coba latih gitu kan. Seberapa cepat kalian jawab soal PPU itu. Karena kita juga kejar waktu gitu. Kakak pun kalau dikejar waktu juga bakalan kelapatan gitu kan. Makanya itu tadi, hati aja. Sama dulu juga kakak ngeluhnya di situ sih. Kayak bacanya banyak banget lagi. Karena
Coba kakak mau ke yang responden dikit aja yang sama kayak biasanya. Nah, kalau ada pertanyaan bilang aja ya, gak usah malu. Karena kalian udah hamin 30-an kan ya. Ya, kita ke nomor 5 dulu. Oke. Oke, kita ke sini dulu ya. Nomor 5 di sini jawaban 1, 2, 3, 4 orang betul. Dan 1, 4 orang betul. Coba kakak tanya dulu ke 4 orang ini dulu ya. 5 deh, 5. Ada siapa nih? Ada Iza. Iza di sana. Iya, Kak. Oke, Iza. Iza tadi gimana nih? Pas jawab soal yang ini. Yang bentar. Sebenarnya saya tadi juga bingung yang daerah Sopraja itu kan, soalnya nggak pernah dengar. Cuman ikut feeling sih jadinya yang B. Yang B ya, oke. Demokrasi terpimpin itu soalnya kayaknya kapital aja kalau di buku gitu. Oke, sip deh. Berarti udah pernah ketemu ya. Nah, bener. Ini soal masuk di PPU biasanya. Ya, yang berkaitan dengan penulisan-penulisan zaman-zaman itu biasanya masuk di PPU. Sama kayak undang-undang tadi itu ada juga di PPU. Tapi untuk di PBM itu biasanya beragam sih, kayak lebih ke seperti yang Pak sampaikan tadi, dia itu lebih ke kolaboratif gitu. Oke, itu Izza tadi udah ya. Coba kakak tanya ke siapa nih? Oh, Fauzan. Fauzan di sana, Fauzan. Iya, Kak. Oke, versi Fauzan tadi gimana? Apa? Kalau Swap Raja itu kayaknya sih sama sih. Swap Raja aku baru dengar itu juga ya. katanya. Terus yang era itunya kan harus kapital. Jadi yang paling oke menurut aku yang Iya, oke. Oke, setidaknya kakak punya gambaran di sini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang udah tahu soal aja atau mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Satu lagi, kosakata baru buat kalian, swapraja. Jadi, swapraja itu diambil dari kata swa dan praja. Swa itu artinya sendiri, makanya di bahasa Indonesia untuk selfie kita kenal dengan swafoto. Artinya apa? Kita mengambil foto sendiri. Swapraja itu di sini sendiri, praja itu aturan daerah. Maksud bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya itu sebenarnya otonomi. Ya, otonomi itu maksudnya seperti apa? Misal di Jogja itu kan mereka punya otonomi sendiri, ya kan? Aceh punya otonomi sendiri, Papua juga punya otonomi sendiri. Itu disebut dengan swapraja. Berarti daerah-daerah swapraja itu ada di mana saja? Ya kita sebut aja Aceh, Jogja, sama Papua misalnya. Itu namanya swapraja. Oke, itu satu. Berarti apakah dia harus kita tulis kapital atau enggak? Enggak dong. Karena dia itu berupa istilah, bukan nama tempatnya. Oke, dia bukan juga julukan ya. Kalau julukan kita pasti tahu, julukan itu selalu tulis kapital. Contoh, kami, aduh gede banget. Bentar, kecilin dulu. Kami berlibur ke Pulau Dewata. Nah, Pulau Dewata itu kan julukan, jadi kalian harus pakai kapital. Sama seperti kami pergi ke Kota Gudeg. Kota Gudeg kan juga julukan, itu Jogja. Makanya di situ juga harus kapital. Sedangkan daerah Swapraja itu tidak menjadi kayak bukan julukan, tapi dia lebih ke istilah, gitu ya. Makanya kenapa Swapraja itu harus tetap kalian tulis kecil, ya. Ini udah bener nih Swaprajanya. Makanya kenapa yang kapital itu kalian buang aja. 1, 2, ya enggak? Terus apakah dia jawabnya A? Karena di sini banyak banget yang jawab A, ya. Apakah dia A atau B? Gitu kan. Seperti yang Kak sampaikan, fokus bagian kanan. Apakah demokrasi terpimpin itu demokrasi terpimpin itu merujuk suatu zaman? Apakah demokrasi terpimpin ini merujuk suatu, anggaplah buang aja tuh eranya, kita sebut aja itu demokrasi terpimpin.
Bisa dipahami nggak? Enggak, gitu kan? Makanya kenapa bagian sini itu kita butuh namanya zaman, era kok zaman sih? Sebenarnya sama aja sebenarnya. Era demokrasi terpimpin. Jadi kalau kita udah masukin ke era demokrasi terpimpin seperti ini, oke, rujukannya berarti Orde Lama. Ya nggak sih, Orde Lama? Kakak lupa. Ini sering bolos PKN. Ya, intinya itulah era demokrasi terpimpin. Jadi dia harus kapital semuanya. Karena kalau kita cuma ambil yang ini aja, itu nggak nyambung nantinya. Ketika demokrasi terpimpin oleh siapa? Kan pertanyaannya gitu kan. Makanya itu tadi, dia harus kapital. Oke? Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan untuk yang ini. Kalau yang ini jelas salah ya. Kita buang yang ini, meskipun swaprajanya kan ya. Karena di sini kecil berarti kita butuh perbaikan, yang nggak salah berarti jauh yang betul. Yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Yuk, bilang kalau masih bingung. Semoga paham ya. Lanjut. Kita ke nomor 6. Kakak hapus dulu. Oke. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ya, di sini banyak yang betul, banyak juga yang kepleset. Milihnya C semua. Oke. Coba ya. Apa nih? Coba ya, kakak tanya ke Zul. Zul, mic-nya nggak bisa, Zul. Oh, nggak ada tanda-tanda, Zul. Yaudah deh, ganti ke kakak ke siapa ya? Michiko deh. Michiko ada? Michiko. Oke, ini ada di chat. Oh, ini deh. Kalau nggak ada, coba sekali lagi deh. Kakak ke Syahriza deh. Syahriza, tadi gimana nih pas ngejawab yang ini? Pakai konsepnya. Kalau menurut saya sih di situ kan di era menjelang reformasi. Nah, menjelang reformasi kalau menurut saya itu bukan kayak sebuah era, cuman kayak penjelasan dari era apa gitu. Gitu sih. Setidaknya kalian paham dulu lah intinya. Ya, bener. Jadi kalau udah ketemu seperti ini kan kita nggak tahu ya. Menjelang ini kan masih kayak, anggaplah ini jatuhnya ke penjelas dulu lah ya. Karena itu kan frasa tuh. Frasa intinya yang mana? Frasa intinya itu era ini sendiri. Ini inti. Sedangkan menjelang reformasi ini masuk ke penjelasnya gitu. Ini intinya, frasanya ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah reformasi ini harus kapital atau enggak? Karena banyak banget yang jawab C. Itu ya. Yang harus kalian ingat adalah, ingat reformasi itu dari, ya memang kata reformasi. Maksudnya gimana? Reformasi itu kita ambil dari kata re dan formasi. Maksudnya apa sih reformasi? Kita ulang, bentuk ulang. Intinya seperti itu. Maka itu tadi, ya, kalau misalnya dia langsung ke sebelumnya, era reformasi, oke, kita tahu kalau itu era reformasi yang dimaksud. Sedangkan kalau era menjelang reformasi, di situ ada kata menjelang. Apakah reformasi harus kapital? Tidak lagi, karena dia udah gugur. Ya, era menjelang reformasi itu maksudnya apa? Era menjelang pembentukan ulang sistem kenegaraan, misalnya seperti itu. Ya, makanya kenapa? Kalau misalnya kita lihat seperti ini, langsung aja kita buang yang A. Atau yang B, yang E salah, yang D salah. Karena bilangnya ini reformasi ini tadi ya, eranya juga sama. Terus yang C apalagi ya? Benar, jawabannya memang yang B. Karena di situ si eranya itu memang tidak diwakili oleh si reformasi itu, atau reformasi itu tidak diwakili oleh era, atau sebaliknya lah intinya. Gitu ya. Jadi kalau udah ketemu namanya satuan waktu seperti ini, kalian perhatikan aja bagian kanannya. Udah, itu paling kunci ya. Kunci banget.
Makanya waktu 2019 kemarin, itu kan pas sempat pertama kalinya keluar si skala ini, itu nggak ada yang pernah ekspektasi nggak sampai gitu loh. Semuanya nulisin kapital sama gitu, kayak kok kapital gitu kan. Padahal dia konsepnya sama seperti penulisan hari, sama penulisan bulan, sama penulisan tahun. Karena mereka juga sama-sama skala waktu. Itu tadi ya. Masih bingung, ada yang ingin ditanyakan kah? Ini ada. Kak, boleh jelasin lagi nggak kenapa dia kecil semua? Oke. Kenapa dia kecil semua? Kita perhatikan ya. Ini anggap kita era di sini dulu. Oke. Era menjelang reformasi. Oke. Seperti yang kakak sampaikan. Kalian fokus sebelah kanannya dulu. Oke. Kalian fokus ke sebelah sini. Oke. Menjelang itu apa sih? Menjelang itu kan seperti yang kakak sampaikan. Ya, ini menjelaskan. Ya, dia itu menjelaskan. Terus apakah reformasinya itu kapital? Pak? Tidak. Karena dia udah dibatalin sama penjelas ini sendiri. Kecuali nanti di kalimatnya itu ditulis seperti ini. Sebelum era reformasi. Baru kalau seperti ini kita tahu. Soalnya kenapa? Sebelah kata kanan era, sebelah kanannya itu kita tahu bahwa dia itu sudah menuju ke zaman di mana Indonesia itu membuat ya bisa seperti itu atau apalah. Tapi sebelumnya ini dia sebagai penjelasnya. Ya enggak? Karena ini tadi, ini frasa intinya mana? Ya era. Tapi penulisannya mana? Karena reformasi ini sudah merujuk suatu era, maka kenapa di sini ditulisnya kapital. Nah, balik lagi ke yang ini, era menjelang reformasi. Kebetulan di sini ada menjelang ini pasti dia menjelaskan dong. Otomatis sebelah sini sama sebelah sini ini gugur. Ya, itu kalian nggak bisa lagi menggunakan kapital itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, itu tadi masih bingung nggak kira-kira? Ya harus langsung, ya nggak boleh kayak bisa terus dia tutup kapital, enggak. Karena reformasi sendiri dia memiliki makna. Oke, gimana Syahriza? Jadi reformasi itu dipakainya kapital atau enggak? Dipakai kapital enggaknya tergantung kalimatnya nanti. Ya, kalau misalnya dia langsung ke era reformasi, oke, berarti dia memang menuju ke era itu, ya enggak? Sedangkan reformasi yang di sini dia kenapa kecil? Karena itu tadi, ya, dia udah dipisah. Dan reformasi yang kita maksud di sini bukan lagi reformasi yang kita maksud ini, gitu loh. Karena ini tadi, ya enggak? Reformasi itu memiliki makna sendiri, yaitu yaitu bentuk ulang. Makanya kenapa? Ini nih yang menggagalkan. Ya, ini yang menggagalkan. Makanya kenapa eranya kecil, menjelangnya kecil, reformasi juga kecil. Karena ini tadi, kalau kita perhatikan kalimatnya pun itu jelas jauh. Kecuali di era reformasi, nah, baru bisa. Gitu ya. Kita kan nggak tahu dibilang reformasi itu zaman apa dulu, gitu kan. Masih bingung nggak kira-kira? Berarti kalau misalnya disambung, eranya itu gede juga ya, Kak? Kalau disambung tetap kecil dong. Karena kalau kita ambil era reformasi sebelah kanan, itu maknanya apa? Kalau sesuai dengan kalimatnya. Sesuaikan konteks kalimat. Kita kan ada tuh peristiwa-peristiwa sejarah yang kita punya. Ya enggak? Ada Orde Baru. Ya Orde Lama dulu ya. Orde Lama. Yang mana dulu sih? Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Atau gimana sih? Ya, anggap seperti ini dulu. Ya enggak? Kita tahu mereka ini peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Kan? Misal, kalau kalian ngambil di sini era reformasi misalnya, Kak, bukannya kata Kak Fatur tadi reformasi itu punya makna sendiri. Berarti kan kalau punya makna sendiri harusnya eranya kapital dong, Kak. Saya tanya seperti itu. Enggak dong. Karena konteks kalimat tadi. Ya enggak? Kalau misal era menjelang reformasi Kabupaten Kutai itu dibilang, kita nggak tahu menjelang reformasi ini menjelang kapan. Dia masa kapan? Kita nggak tahu dan belum jelas reformasinya. Sedangkan kalau misalnya kita tambahin
di era reformasi, oke, kita tahu kalau itu pada waktu ini kabupaten ini dipisah atau segala macamnya, gitu ya. Beda dengan si Batu tadi kan, zaman Batu, gitu kan. Kalau zaman Batu itu dipisah pun, misal zaman sebelum Batu itu nggak bisa sih, kalau zaman sebelum Batu. Atau zaman berbatuan sih, ada ya, ada yang cocok memang. Tapi kalau reformasi, dia langsung ditulis seperti ini ya, karena memang dia terwujud di skala waktu ini kan, peristiwa sejarah ini gitu loh. Oke, kenapa sih eranya ini harus kita tulis lagi? Itu bingung nggak? Pokoknya perhatikan ya peringkanan, terus kalian perhatikan konteks kalimat juga. Ya. Jadi Kak, kalau ada kata yang ngejelasin di tengah jadi bisa semuanya. Iya. Jadi kalau di tengah itu dia itu sebagai penjelas lain, tidak masuk ke dalam peristiwa itu atau skala waktu itu, kayak dia itu pembatalnya gitu. Jadi kayak sekali dia masuk, dia udah semua bubar. Yang di situ. Ya. Syahriza gimana? Masih bingung kan? Atau yang lain gimana? Masih bingung? Udah enggak, Kak? Enggak ya? Oke, syukur deh kalau gitu. Satu lagi. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Oh, kalau ini bisa lah ya. Tadi udah kita bahas. Tapi di sini banyak yang salah. Baik. Coba-coba. Banyak yang jawab satu. Banyak yang jawab selain A ya. E. Oke. Ingat ya. Kayaknya langsung bahas aja deh. Kita waktunya udah nipis. Yang ditanyakan tuh masa Orde Baru. Enggak. Seperti yang Kak sampaikan. Ingat baik-baik. Bedakan singkatan dan akronim. Oke? Singkatan dan akronim itu harus kalian bedakan. Oke, Kak. Penulisan penegasannya kayak kerjakanlah soal ini dengan jujur. Nah, jujurnya itu penulisan di kapital semua atau gimana ya, Kak? Oke. Jadi sebenarnya ini namanya apa ya? Penegas sih sebenarnya ya. Kayak di beberapa soal itu kayak tidak tepat atau paling tepat atau tidak tepat, belum tepat atau segala macam. Kan kadang ada tuh ya di soal itu dia ditulis kapital, ya enggak? Itu kenapa kapital semua? Karena itu tadi itu sebagai pengingat. Ya, sebenarnya bahasa Indonesia itu aturannya itu udah ada, sebenarnya aturannya udah ada. Jadi kalau udah di kapital semua, itu artinya apa? Berarti dia apa ya? Kayak di highlight lah intinya. Makanya judul skripsi itu selalu ditulis kapital semua. Oke? Judul skripsi kalau udah dicetak itu ditulis kapital semua. Jadi pas masuk ke dalam itu baru tuh sub-subnya aja yang di kapital. Gitu. Ya, kenapa dia itu dikapitalkan sebagai bahasa Indonesia highlight apa ya? Yang ditampakkan lah intinya supaya tidak keliru gitu yang di situ. Itu betul juga sebenarnya. Ya, sama kayak ini nih, tidak perlu diubah. Kenapa dia kapital semua? Bukan karena ngegas ya, karena dia itu sebagai highlightnya aja. Kalau dia ini sebenarnya nggak perlu diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki ya udah perlu ada pilihannya. Seperti itu. Ya, ini semuanya nih. Ingat ya, singkatan dan akronim ini sering masuk juga. Jadi ini harus kalian bedain. Oke, singkatan itu apa? Singkatan itu diambil huruf awal aja. Ya, singkatan itu cuma diambil huruf awal aja. Maksudnya apa? Kalian perhatikan HAM aja tuh sebelah pinggir. Hak asasi manusia disingkat dengan HAM. Itu harus ditulis kapital semua. Ini namanya singkatan. Sedangkan akronim itu biasanya diambil dari suku kata. Jadi yang kakak sampaikan tadi, suku kata apa? Basarnas. Ya enggak? Basarnas itu kalau kita ambil Badan SAR Nasional. Kenapa? Dia diambil dari kata Badan SAR Nasional. Seperti itu. Ini namanya akronim. Dan ingat, akronim itu cuma kapital bagian sini. Ya, kalau berkaitan dengan nama diri,
ya, peristiwa atau instansi. Jadi kalau dia instansi, ya berarti kalian kapitalin di bagian awal aja. Misal nih, kakak ambil contoh, kalian pasti pernah dengar istilah kata puskesmas, ya nggak? Puskesmas itu kan dia juga berupa akronim. Tapi puskesmas ini harus kalian tulis kecil, kalau ada di dalam kalimat. Kecuali saya pergi ke puskesmas, dia tetap kecil. Saya pergi ke puskesmas pasar minggu. Nah, ini baru kapital. Karena kenapa? Dia diikuti oleh nama instansinya, yaitu di pasar minggu. Gitu ya. Jadi akronim sama singkatan itu harus kalian bisa bedain dari sekarang. Karena sering banget masuk. Ya. Kalian masuk, dia tuh jumpa. Oke, kita perhatikan. Karena tadi banyak jawab kak sama yang B. Kakak pengen jelas dulu yang kak sama yang B. Oke, seperti yang kakak sampaikan, kalau udah ketemu orde baru, masanya di sini kalian sudah mewakili, ya enggak? Orde baru itu udah mewakili masa di sini. Jadi ini harusnya kalian tetap tulis kecil, ya. Masa orde baru atau era orde baru, gitu ya. Ingat, karena kalau kalian udah orde baru aja itu bisa dimengerti. Misal, Taufan dinamika pun mengenang orde baru saat dirinya masih jadi aktivis, masih bisa. Nah, kenapa? Masa ini sebenarnya kita buang pun masih bisa. Sama kayak dia pergi pada hari Selasa, harinya dibuang tetap bisa. Ya, dia pergi pada Selasa sore atau Selasa malam. Ini ke situ, ya. Nih, masa ingat paling kanan. Kalau paling kanan itu sudah merujuk suatu waktu tertentu, ya udah berarti di sini kecil. Itu ya, ini lagi. Nah, karena di sini bentukannya akronim, orba kan akronim ya, or sama ba. Berarti kita cukup ambil bagian sininya aja yang kapital, ya. Karena kalau yang ini yang salah. Kalau orba seperti ini harusnya MOD, harusnya ya. Ini salah. Kenapa di sini? Ini salah juga, ya enggak? Karena di sini barunya kecil. Di sini barunya kecil, masa orde baru atau orba di sini ya. Oke, kenapa di sini jawaban paling tepat itu ya? Masih bingung nggak sih? Bingung nggak? Ada? Ada pertanyaan? Oke, sepertinya diam semua. Kalau tidak ada, kita stop share dulu ya. Kak tadi kenapa Balik. Karena apa? orbanya disingkatkan katanya akronim kecil Kak. Akronim? Katanya kan akronim itu kecil semua Kak kalau disingkat. Itu orbanya kenapa O-nya besar? Oh, karena orba ini berupa peristiwa. Ya, kalau dia peristiwa sejarah, ya peristiwa sejarah apapun apa itu, dia harus kalian tulisin kapital di bagian sininya, ya. Jadi nggak boleh kecil, oke? Pokoknya akronim itu ditulis awal kapital kalau yaitu berupa satu nama diri, kedua peristiwa, keempat itu mungkin instansi ya. Oke, itu tadi. Ya, makanya kenapa si orba di sini bagian sininya ini kapital. Karena ini tadi dia itu peristiwa sejarah seperti itu. Orba, terus selain orba ada apa lagi sih? Dan lain-lain lah pokoknya. Oke? Makanya kenapa dia ditulis kapital. Ya. Masih bingung nggak kira-kira? Oh, udah ngerti Kak. Ya, oke deh. Oke, ini ada yang chat dulu. Nah, nama diri itu nama orang Kak? Iya, nama diri itu nama orang. Biasanya itu kalau nggak nama orang, ya nama-nama apa ya, kayak partai mungkin, atau mungkin nama kantor mungkin, atau apalah. Ini kan kadang ada tuh yang kayak Golkar, ya nggak, golongan karya, berarti dia harus kalian tulisin B-nya kapital. Atau Nasdem, Partai Nasional, apa gitu kan, atau apalah intinya. Gitu ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Oke? Ada lagi kira-kira? Oke, sip. Oke, ini ada lagi mungkin ya. Oke, siapa nih?
Akronim. Akronim itu intinya nih ya, intinya akronim itu selalu mengambil lebih dari satu kata, ya. Dia pasti ngambilnya itu lebih dari satu kata. Contoh, orba. Makanya kenapa ini disebut akronim? Ya enggak nih? Orba. Makanya disebut akronim. Itu satu. Terus kedua, kalau misal dia diambil satu huruf saja seperti ini, jadinya ham. Ini berarti singkatan. Itu ya. Makanya kenapa kan ada kampus tuh ya kayak UI, ini berarti singkatan. Sedangkan ada juga unsur. Unsur itu kan berarti dia akronim. Oh. Ya, masih bingung nggak kira-kira? Kalau penulisan seperti ujian tengah semester itu pakai kapital nggak? Enggak. Ya, karena dia kan bukan nama diri. Ya, dan dia juga bukan nama peristiwa. Dia itu cuma memang penyelenggaraannya gitu. Jadi UTS itu kayak hak asasi manusia pun dia harusnya kecil kalau misal tidak diikuti ini ya. Karena di sini ketua Komnas hak asasi manusia karena dia diikuti ini aja dia jatuhnya kapital. Kalau misal dia ada di dalam kalimat dia melanggar hak asasi manusia. Nah, itunya tetap kecil ya, lupa enggak kakak ini ya. Jadi kenapa di situ dia kapital semua hak asasi manusianya? Karena dia berupa nama diri. Sedangkan kalau misal dia langsung seperti ini dia bukan nama diri, berarti kan tulis kecil. Karena dia bukan dokumen negara, ya. Tuh, UTS pun sama, UAS, PAS, UTBK juga sama, ya. Berarti kalau UTBK harus ditulis kecil kayak. Jadi kalau UTBK itu dijadiin kalimat gitu ya. Kalau dijadiin kalimat, kayaknya tetap kecil sih ya. Saya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya harus tetap kecil. Kecuali nanti kalian langsung ke SBM-nya atau UTBK-nya. Oke ya. Oke. Yap, kalau lebih dari satu itu maksudnya akronim. Oke, siapa lagi nih? Berarti yang kayak UTS, UTBK, kalau disingkat itu tetap kapital atau dikecilin nggak? Kalau disingkat, itu kalian tetap kapital. Cuma kalau memang mau kalian daftarkan, itu harus pendaftaran itu tetap kecil. Itu ya. Oke, Kak. Singkatannya tetap kapital, cuma pendaftarannya aja. Sama kayak ini nih, hak asasi manusia kan pendaftarannya, sedangkan ini singkatannya. Ada lagi? Ya. Oke, ini kakak stop dulu. Oke. Kalau memang tidak ada lagi, kita akhiri dulu ya. Kasihan kakak adminnya. Udah lembangin lagi. Oke deh, kita akhiri dulu. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya kita ke tanda baca. Habis itu kita masuk ke intensifnya. Intensif kayaknya belum keluar ya jadwalnya. Karena intensif itu kalian dari lumayan padat tuh nanti. Jadi makin kita sering bahas-bahas soal itu biar kalian makin terbiasa dengan soalnya. Itu ya. Sekarang udah mulai harus dipupuk-pupuk dulu, baru nanti kita trial lah ya intinya di intensif itu kayak kita percobaan dulu nih kayak kita kerjain secara langsung lah gitu. Oke? Kalau begitu kita akhiri dulu perjumpaannya. Selamat malam ya dan selamat beristirahat ya semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Iza. Makasih Kak. Sama. Makasih Kak. Sama.